Siapa? Dengan siapa? Dengan Ahmad Gus. Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Azmat Khan dari Gresik Gus. Oh, oke. Siap. Gus, Ya, ada yang aneh kasih saran aja ya. Nggak usah buang-buang waktu dengan sesuatu yang bukan ranahnya. Gitu loh Gus. Jadi cuma antum ngobrol sama orang yang nggak paham dengan apa yang antum bicarakan itu. Makanya aneh barusan lihat terus aneh naik ke atas, masalahnya itu. Jadi mending maksudnya gini. Ini yang antum ajak bicara tadi kan sebelum aneh jawab kan mereka nggak paham dengan apa itu nasab, apa itu ini kan. Loh, ini room saya kan, terserah saya mau ngomong apa. Gini Gus, bukan gini. Afwan Kamu Gus, kalau nggak suka blokir saja akun saya, ada usah kena ke sini. Bukan, Afwan Gus. Saya itu paling nggak suka ya kepada orang yang naik-naik itu seolah-olah dia mau ngatur saya ngomong apa gitu loh. Ini room saya, kamu nggak suka blokir saja, selesai kan? Bukan. Jangan salah paham Gus. Gini ana jelasin Gus. Maksud ana gini Gus. Itu tadi kan Rifa wow ini kan bicara seakan-akan menyudutkan seperti itu kan. Ini orang ngomong apa? Menyudutkan siapa? Maksudnya Ana gini Gus. Jadi kamu tuh ngomong apa sih? Kamu naik-naik ke sini ngatur-ngatur yang punya Komal. Kamu tahu enggak saya siapa? Oh, oke. Kamu kalau udah kenal sama orang, jangan kamu mengintervensi orang lain. Kenalan dulu, Mbok, tanya dulu. Dan kamu harus tahu substansi pembicaraan saya dan Gus Wafi. Kamu enggak kenal, enggak tahu sok-sok intervensi. Yang kamu bicarakan Ana paham sama Gus Wafi. Apa yang kamu paham? Makanya Ana itu ngelihat kamu itu Rifa. Kamu iya, sekarang apa? Tuh tanya Ustaz Wafi tuh ngomong tuh. Uni Rifa ini guru saya loh dalam diskusi lintas agama. Iya paham. Pantas nggak kamu merendahkan guru saya di depan saya? Oke siap. Oke kalau gitu Gus. Oke. Afwan ya Ana afwan. Udah blokir saja akun saya. Blokir saja akun saya. Kamu nggak usah kenal sama saya. Oke, Ana bukan karakter seperti itu. Oke, afwan Gus ya, afwan. Oke Gus, afwan Gus. Bayangkan kamu punya guru dihina di depan orang muridnya, gimana? Oke, siap. Afwan Gus, Ana paham itu, Ana paham. Afwan Gus, afwan. Turunkan aja Gus, enggak apa-apa Gus. Tapi sebentar Ustaz, jangan turun dulu sebentar. Izin Ustaz, nih demi menjaga ukhuwah ya. Gini, brother, abang, saya tidak tahu mungkin antum orang yang jauh berilmu dari saya. Saya tidak tahu mungkin antum lebih banyak amalannya dari saya. Tapi saran saya cuma satu, Imam Syafi'i. Saya sering mendengarkan pengajian para ulama dari kalangan NU dan juga saya mengambil ilmu juga ke Muhammadiyah. Kita ini umat Islam, setahu saya diperintahkan saling mengenal, bukan saling mencaci, memaki sebelum kenal. Antum belum kenal dengan saya. Lalu kenapa antum underestimate atau menjustifikasi saya sebelum kenal? Bukankah harusnya kita bersilaturahim dulu? Tahu arti silaturahim kan? Antum lebih berilmu pasti dari saya. Silaturahim. Antum belum kenal dengan saya. Maksudnya tidak apa-apa. Kalau saya salah, ada pengucapan saya salah di hadapan orang-orang berilmu. Orang yang paling pertama sekali yang akan mengajari saya itu Gus Wafi. Beliau guru saya, tindak tanduk saya itu akan beliau pantau. Tidak akan beliau biarkan saya salah-salah. Tapi pertanyaannya, ada apa dengan antum naik ke atas seolah-olah saya ini tidak layak berada di Komal Gus Wafi? Coba saya tanya. Silakan, tidak apa-apa. Bentar Ustaz, biar kita clearkan. Rifa, nanti gini aja, kita diskusi
di DM aja nanti kita diskusi. Enggak, gini, begini kata Ustadz Wafi, belajar sama beliau, begini, beliau pernah ngajarin begini, kalau nasihatnya sudah dari awal itu di chat dan permasalahannya di chat, maka kita tidak boleh publish. Karena apa? Kita menjaga etika dengan menjaga aib kalaupun ada pertengkaran. Tapi kalau sudah dimulai di ruang publik, supaya tidak terjadi kekhilafan 700 orang yang menonton, mari kita selesaikan. Nggak mau memperpanjang masalah itu. Lah, antum naik ke atas. Umi Rifa ya, Afwan, Umi Rifa, Afwan, Ana juga Afwan sama Gus Wafi, Afwan. Saya minta maaf, saya minta maaf kepada antum. Gini, saya minta maaf kepada antum, tapi mari kita sama-sama menjaga silaturahim, akhi. Seharusnya kita saling boleh. Saya orang yang paling senang dikritisi karena sedang belajar. Tapi mohon, Islam ajarkan mengkritisi itu seperti apa? Dengan keilmuan kan? Oke, gini aja. Enggak, maksudnya dari bahasa kan Ana minta tolong apa ini kata iya, minta tolong Ana turunkan aja Gus Wafi. Minta tolong. Umi Rifa, Ana Afwan ya. Ana Afwan ya, minta maaf banget. Nggak masalah. Kesalahpahaman itu biasa terjadi di ruang publik, apalagi di sosial media. Tapi kita perbaiki. Saya bersedia sangat. Ustadz Wafi tahu betul lah. Kalau saya ini sekali dinasihati sama beliau dan guru-guru saya yang lain. Tapi minimal, kalau ada kesalahpahaman di ruang publik, kita ini dipantau, dilihat oleh umat seberang sana yang memang Islam baik saja mereka hina, apalagi kita bertengkar di ruang publik. Selesaikan sudah, gitu loh. Enggak, bahasanya sok bijak banget gitu loh. Enggak seharusnya dulu Uni Rifa ini siapa, kemudian kenapa ada pembahasan apa, kan enak kan. Naik langsung mengatakan buang-buang waktu membahas sesuatu yang bukan pada ranahnya loh. Kok malah intervensi gitu? Benar nggak tahu kalau Ustadz bukan sekedar tapi nggak apa-apa, mungkin beliau pengen Ustadz dikira beliau saya ini perempuan yang akan menggoda Ustadz mungkin. Udah nggak tahu kita itu Masya Allah ya, teman-teman yang mencintai Ustadz Wafi mungkin antum belum tahu. Beliau ini guru saya sudah berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, bahkan saya sudah memeluk anak beliau. Saya itu bahkan di rumah beliau itu sudah saya diperlakukan seperti kakak beliau karena memang usia saya memang di atas beliau. Jadi Masya Allah, beliau guru saya guys. Saya banyak mengambil keilmuan tentang menjawab tuduhan kepada non muslim itu dari beliau, begitu. Jadi saya ini orang yang dikenal istri beliau sebagai kakak. Pacar si Tengku Kori kata orang-orang. Kalau Nanu tuh mantan ini guys, mantan nggak jadi guys. Si Nanu. Jadi start. Roti kehidupan RK, ada apa ini RK ini? Cah, pasangan serasi nih ya. Anjay. Sudah, gitu aja cuma. Iya, cuma gitu doang. Anjay. Gak jelas. Itu Kristen gitu. Kayak gitu itu Kristen itu. Nah, itu kelakuan penyembah manusia ya, itu kelakuan mereka yang masih minoritas di Indonesia, tapi naik-naik cuman gitu doang. Itu loh. Itu. Gak jelas orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngegibah mau bawa-bawa nama gua Kori kenapa emang? Jangan diturunin ya. Kori ini. Siapa yang suka sama Kori, Pak? Hah? Perawan tua. Perawan tua. Nah, buka kem Nanu, buka. Nanu, buka kem Nanu. Nggak usah perintah gua lo, jahanam lo. Hah? Di belakang doang berani lo, anjing lo.
Waduh, Sama bahasa kayak kasih. lu berdua udah ngapain? Oh, Udah Ingat nggak ngewe waktu berdua lo. kamu mau ngelamar? asik. Banyak. Ya, ingat gak kamu waktu ngelamar Rifa sama Rifa ditolak? Ingat nggak? Jangan tukang fitnah lu jahanam. Kenapa Nanu ini ya Allah? Gimana ini? Dulu kamu katanya Jangan dapat- di mute, udah lu turun aja. Ya. Sejak berteman dengan Dulu Luga ini. kita manggil Habib, manusia jahanam. kamu diem aja. Ngaku Hafid. Ya, kita manggil Habib, Gua kamu takut diem lu, aja. jangan di mute. Tunggu dulu, saya ngobrol Debat dulu. sama gua lo. Iya, tunggu Konyol dulu. lu. Coba Nah, open lihat cam, tuh open muka cam. tua tuh. Teman-teman, Open cam, muka open tua cam. udah kurus, kurang makan. Waduh. Dulu demen sama teman gua Ali, begitu dilihat mukanya bulu. Teman lu Ali. Bang Ali mau temenan sama lu? Leh. Kami satu bangsa Aceh, Bro. Bang Ali mau Bang Ali. terima lo. Ya udah, gue telepon Bang Ali ya. Oke, iblis. gue telepon Bang Ali ya Coba bentar. telepon sekarang. Oke, bentar ya. Kita telepon Bang Ali ya, Open cam guys. ya. Open Oh iya cam ya. dong. Open Oh iya cam. dong. Kau lah yang nggak Coba pernah ya, open cam. Mana tuh kamu? Kau nggak berani open cam. Ngapain ngopen cam sama muka-muka jahanam keturunan PKI? Berarti mukamu jahanam. Hehehe, muka kau coba lihat muka kau tuh jahanam. Tuh, Hah? buktinya muka jahanam kayak mana Coba bentuknya, lihat, coba. Iya Kasihkan muka kau jahanam. udah. Mantan Kalau muka aku Habib. udah terkenal. Mantan Habib dengar ya. Mantan Oke. Habib. Oh, ini Pak, coba kita dengerin. Coba kita dengerin. Oh ya, kita lihat video videonya Kori ya. 2 tahun lalu. Ya, video Kori 2 tahun. Diam ya. Iya. Diam ya. Dia itu dipanggil Kenapa? Habib, guys. Dia itu diem dipanggil Habib, guys. Emang tukang fitnah bisa ya, astaga. Iya, ini nih kita lihat ini Bisa, fitnah ya. ya. Ini ya. Kori ini dari dulu Mute memang gua ya, ngaku-ngaku Ramjada. Habib. Jangan lo mute gua. Jangan lo mute gua, anjing lo. Jangan lo mute gua. Bahasanya kenapa ini Ustaz? Tuh, main mute tuh. Jangan lo mute gua ya, anak Ramjada PKI. Waduh. Keturunan PKI. Astagfirullah. Pantes otaknya kayak. Coba Uni di cetel videonya Uni. Ini saya lagi PKI. cari nih. Open cam PKI. Open cam. Ini open cam ini. Ini open cam dari tadi kita berdua nih. Bodoh kali kau Rifa nih. Ah, kok bodoh? Bentar guys, saya lagi cari guys. Gimana gak bodoh kau bisa kena? Apa sih? Wah, ini orang ini. Ini kenapa ini? Mantan Habib ini kenapa Ustadz? Enggak kan Mantan Habib ini Muslim. yang bilang Bang Zuma itu nama aslinya Yohanes. Iya. Iya gaya. Gaya. Kamu tahu nggak dulu Apa? kayak mana numpang hidup di rumah orang? Siapa? Dia apa siapa kau? Apa ini? Dia sama orang ditolak cintanya marah-marah. Ih, ada betul-betul. Mentang-mentang apa namanya itu dia ini punya 2 istri. Jangan Uni. di mute, Tapi jangan di rumah- mute. Tapi rumahnya mau Kali lo dijual mute gua katanya. turun. Lagi lo mute gua turun, nggak berani. Udah jangan turun sini aja lah Jangan Nanu. lo mute gua, jangan lo mute gua, Ramjada. Siapa Bahasanya yang tuh mirip? beda. PKI. Ngapain sih? Iya bahasanya Jangan lo mute kenapa? gua, PKI ya Ramjada. Santai dulu. Aduh, istighfar lah Nu. Istighfar lah Nanu ya Allah. Kok jadi begini ya mantan Bangsa, Habib? jangan lo mute gua. Aduh, Lo jangan mute gua, moderator. ngeri ya. Bukan saya ini loh, tangan saya ini. Gimana tangan saya? Tangan aku juga nih dua Anjing, ini. moderator lo, muka babi. Bukan saya. Kenapa ini orang Jangan ini? mutein gua. Kenapa ini? Kok bisa saya gitu loh? Kok kenapa dia itu? Ya Kok Allah. tuh? Ya, saya nggak ngapa-ngapain loh guys. Gimana sih? Saya lagi nyari videonya nggak ketemu guys. Nih, Allah Karim. kenapa itu kok jadi begitu ya? Makanya dulu jangan sok cari perhatian dulu. Iya, coba disetel lo nih. Dia yang Iya, ngaku-ngaku ini- Habib nih. Oh ada.
Yang waktu dia dipanggil Habib dia diam aja itu banyak. Habib, Habib kata orang, dia diam aja. Banyak videonya. Cuman enggak, dia godain saya itu. Dia bunda, 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 manggil-manggil bunda. Dulu manggil-manggil bunda dia. Sekarang manggil-manggil kata-kata ini, ngeri kali dia. Kenapa itu? Ntar ya guys, saya lagi cari guys. Dia bilang, oh kata dia Bang Ali teman dia suka, saya suka sama Bang Ali. Ih. Astagfirullah, ada orang kayak begini ya. Ini nih. Jadi yang kita bahas teman-teman ya, Habib Nahnu ini tidak berani mengkafirkan Syiah. Dia bilang bahwa ada Syiah yang tidak sesat, contohnya Zaidiyah. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh di dalam kitab Ad-Darul Qanit, Al-Imam As-San'ani mengatakan boleh menikah dengan tidak terbatas bi ayyi adadin sya'a. Saya bilang, itu sesat apa enggak? Oh, sesat kata dia. Kemudian kafir apa tidak? Oh, tidak ada kafir karena masalah fikih katanya. Akhirnya saya kanter di dalam kitab Sulam Taufik, kalau melanggar ijma meskipun dalam hal fikih ma yata'allaqu bil ilmi fiqh, maka fahuwa murtadun kafirun wa nahnu na'lam wa na'taqid annal murtad annar riddah min syarri anwa'il kufri. Hakadha ya ikhwan. Sayo. Mumtaz ya ustazi, Syiah kafir. Barakallahu fikum. Ayo. Kiai Haji Hashim Asy'ari ya. Kiai Haji Hashim Asy'ari Itu di dalam yang saya yang setelah debat kayaknya tuh. sudah mengatakan. Iya, ada dia Ustadz. Dia kan dipanggil Habib, dia manja dia. Tahun 1300 Iya. Banyak, sebentar saya cari yang ini. Terlalu banyak Ustadz. Kadang ada yang udah dihapus-hapuskan. Saya ada live kan itu. Nih, nih. Nih, dia suruh nikah sama dia ya, nih. Ini ya, dia suruh nikah supaya masuk surga, kata dia harus bersentuhan kulit dengan dia gitu loh. Nah, nih ya. itu Kori itu. Nah, nih ya. Jadi dia bilang saya memfitnah ya. Adalah Nih. sesuatu yang dikatakan Nabi di dalam Sahih Muslim ya. Ya. Ah. Dikatakan tanda-tandanya orang-orang yang munafikun wal kufar itu, kata Nabi apa? Ayatul munafik salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu kata Rasulullah ada 3. Pertama, jika dia berbicara dia berdusta. Kita lihat dulu ada pendustaan enggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika dia berjanji. Teman-teman kalau mau nonton judulnya itu Unirifa masuk ke sarang Syiah. Ya, kalau ingin nonton videonya Unirifa masuk sarang Syiah. Al-Quran. Di situ ada BAB dia. BAB sekarang udah jadi Kristen ya. Ntar saya cari pas saya masuk ya. Pas saya masuk aja. Bentar, mana ya? Mana ya, bentar. Saya ada kasih satu hal yang kalian perlu dengar ya. Saya nggak. Bentar ya. Kalau kalian nggak berada percuma saja. Percuma. Lebih baik kalian Bentar ya. Bentar judulnya itu pokoknya Unirifa masuk sarang Syiah. Nah itu ada Sinahnu. Kemarin sudah saya putar sama Ustadz Wafi itu. Nah waktu saya putar sama Ustadz Wafi dia bilang cara supaya masuk surga itu ya bersentuhan kulit dengan dia, menikahi Abaib gitu. Dan dia Abaib. Iya. Bentar ya, saya lagi cari nih mana ini. Ini Rifa versus Syiah. Kemarin kan udah saya putar ya Ustadz ya. Sudah ada yang sudah ada yang ngupload di YouTube. Dibilang saya fitnah loh, videonya aja saya putarkan. Mana kemarin tuh? Terima kasih Bun. Mana ya ayatnya nggak ini nggak jumpa ayatnya. Mana videonya nggak jumpa. Kemarin saya putar. Jadi itu hanya orang bayaran guys.
Nggak usah terlalu diseriusin. Orang bayaran yang nggak dibayar lagi gitu loh. Oh gitu ya. Tapi dia kasar banget ya, dari dulu memang kasar omongannya. Dari dulu memang nih, jauh-jauh sebelum polemik nasab itu kan dia sempat ikut menyerang apologet Islam kan? Iya, dia bilang apa namanya, Bang Zuma itu misionaris. Iya. Namanya Yohanes kata dia. Yohanes katanya. Ini 2 tahun lalu kalau nggak salah. 1 tahun lalu. 1 tahun lalu. Oh ini waktu dia sama Bang Ali nih. Ini dia berteman, ya. Dia sama Syiah ini. Nggak ketemu, tunggu saya. Saking banyak video tentang saya, bingung saya lihat. Cara ini. Bentar ya, saya cari dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Wahyu di Rifa. Salam sayang. Hudzaifah, ada yang bisa sampaikan? Oh dia saya ada di video ini. Oh ini aku diturunin. Oh iya ini. Nggak tahu tuh, saya bodoh Ustaz, saya nggak pernah baca banyak hal lah, saya cuma baca buku paling itu ilmu Quran, ilmu hadis. Coba tanya juga jelaskan, Rasulullah itu pelaknat ya? Apakah Rasulullah pelaknat ya? Enggak pernah. Dulu Rasulullah itu pelaknat ya, suka melaknat ya. Rasulullah ternyata suka melaknat ternyata. Berarti Anda mencontoh Rasulullah barusan itu. Loh iya loh. Rasulullah yang dilaknat Rasulullah adalah wanita yang bertanya. Jadi yang dilaknat Rasulullah adalah wanita yang bertanya gitu. Langsung dilaknat sama Rasulullah gitu. Tahu Anda, ketika Rasulullah bermuka masam kepada orang yang bertanya, Allah tegur loh, Pak. Begini tuh. Kita lagi puasa loh. Kita puasa sekarang ini. Tuh Habib. Ini si Uni Rifa ini kalimatnya lembut tapi sangat tajam ini. Kalimatnya lembut tapi tajam menusuk. Saya mau bertanya kepada Anda satu kalimat saja. Boleh. Iya. Oke. Saya mau bertanya. Boleh. Anda mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan saya sering saya sering mengikuti Anda di debat manapun. Dimanapun debat saya sering ikuti. Dari segi itu saya suka. Oke, yang ingin saya tanyakan. Sampai di mana sudah kelakuan Anda beradab kepada zuriyah Rasulullah dan Anda mengaku sebagai umatnya baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagus nih pertanyaan. Ini yang saya tanyakan tadi tuh ini Pak poinnya. Saya justru tanya, saya ini kan suul adab nih, jelek banget adab saya. Makanya saya tanya sama Habib yang tercinta ini, Bib gimana caranya Bib? Kita lihat tuh ada Habib, tapi kita tidak suka lihat kelakuannya karena tidak mencerminkan pribadi seorang ulama atau Habib. Apakah kita wajib mencintainya juga gitu? Karena tadi itu makanya saya bertanya sama beliau tadi. Beliau bilang gini, Pak, beliau bilang gini, Anda minta nikah aja sama tuh Habib biar cinta, kata Bapak ini loh, minta dalilnya gitu loh. Di mana itu dalilnya? Tuh ya. Ada. Tuh. Ya, berarti saya minta nikah nih. Habib berarti Habib Nahnul saya minta nikah dulu beliau gitu. Dulu kan saya mau jawab. Dengar ya, itu bukan fitnah. Jadi itu bukan fitnah ya, itu benar-benar terjadi. Dia menggunakan nama habaib. Jadi dia bilang saya itu memfitnah dia. Dia bilang kami menyatakan sesuatu yang tidak ada. Padahal ini terpublish. Di hadapan publik dia dipanggil habaib dan dia tidak membantah, dan bahkan saya memanggil dia Habib, dan bahkan dia mengatakan kamu minta nikah aja sama Habib itu. Satu jawaban. Kamu percaya nggak dengan satu jawaban orang?
Dan beritikad nggak dengan jawaban itu? Ya saya menerima dulu kan, menampung dulu. Nanti saya cari tuh dalil yang disebutkan sama Habib. Kalau cari dalil itu kalau iya saja kayak kapten, Mbak. Kalau saya bilang itu iya aja, cari dalil dulu baru ngomong ke sini. Kan dalilnya kan dari lisan antum, Pak. Saya nggak punya dalil. Saya bawa nafsu saya sebagai wanita ini, Pak. Wanita itu selalu. Oke, mungkin saya jelasin di sini teman-teman ya. Gini, ikhwah. Saya memang pendiskusi lintas agama. Saya sudah terbiasa membuka room sendiri untuk membiarkan umat Kristiani bertanya tentang agama Islam supaya mereka tidak menghina agama Islam di belakang layar tanpa kita bisa membantah hinaan mereka. Jadi saya buka room tempat bertanya orang Kristen. Kapasitas saya itu mempelajari ilmu kristologi dan ilmu dasar Islam. Dan Ustadz Wafi salah satu gurunya. Lalu ketika saya melihat si Qori ini merendahkan orang lain seperti yang antum lihat tadi, saya naik ke atas karena saya tidak senang Bang Zuma direndahkan oleh dia. Maka saya tanya, kalau ini dia ngaku habaib, saya tidak tahu bahwa dia habaib atau tidak. Saya karena Ustadz Wafi ajarkan saya untuk mencintai habaib, akhirnya saya harus takzim kepada para habaib kan. Tapi saya lihat kelakuan ini orang mencoreng habaib. Lalu saya bilang, bagaimana hukumnya saya seorang wanita biasa ini melihat laki-laki yang adalah habaib, tapi saya benci kelakuannya. Saya bilang dia sebenarnya, kata dia, ya udah minta nikah saja. Nah, dibawa dalilnya sama kawan-kawannya supaya orang tidak masuk neraka bersentuhan kulit dengan Rasulullah. Supaya saya tidak masuk neraka ya bersentuhan kulit dengan si habaib ini, habaib mantan habaib ini. Nah, jadi ketika dia menghujat saya, mengatakan wajah saya muka tua, Nahnu, kau ingat nggak kau panggil aku bunda, nggak tahu malu ini orang tua ya. Kau bilang muka tua nggak apa-apa, tapi kau berkaca dulu Nahnu. Ingat masa lalu Nahnu, di mana kau tebar pesona kau bunda. Uni. Ya. Kasih tahu orang-orang, Nahnu ini maksudnya Qori. Ya, jadi si Qori ini nama akun TikToknya Nahnu. Yang diceritakan Uni. Nah, jadi si Qori ya Nahnu. Jadi nama aslinya kalau di KTP ini Opa. Qori kalau bukan Tifa. Qori ini pernah berdiskusi dengan Uni Rifa gitu. Ustadz, sinyalnya buruk. Ustadz, sinyalnya buruk, iya, seburuk kelakuan si Qori. Dalam hotel. Pindah hotel aja, Ustadz. Masih nge-lag? Kalian lanjut Ustadz. Masih nge-lag nggak? Udah enggak. Lanjut Ustadz. Ya, jadi begini ya. Ceritanya itu begini teman-teman. Qori itu nama akun TikToknya Nahnu Aswaja TV. Makanya kita manggilnya Nahnu. Ya, Nahnu Aswaja TV. Nahnu, Qori. Tapi Qori ini kalau kita lihat di KTP-nya itu nama aslinya Oktiva. Kalau tidak percaya, suruh dia tunjukin KTP-nya. Nama aslinya itu Oktiva. Nah, nama asli Qori itu. Pada suatu saat Qori itu menyerang kita, ya, apologet Islam yang sering berdiskusi dengan orang-orang Kristen. Dia menyerang orang sekiranya dia viral gitu aja. Nah, kemudian ketika Qori ini berselisih paham dengan Uni Rifa, lalu Qori ini yang selama ini kita anggap Habib, dia tuh ngaku Habib loh. Dia tuh dianggap Habib. Dan dia itu mengiyakan, tidak tidak mengingkari. Ketika kita manggil dia Habib itu dia tidak mengingkari. Makanya Uni Rifa video tadi itu selalu bilang Habib. Dan orang-orang pendukungnya dia juga bilang dia Habib itu loh, Qori itu. Nah, ketika berselisih paham dengan Uni Rifa, lalu
Unirifa ini tidak suka dengan kelakuan Kori gitu, tidak suka dengan kelakuan si Kori. Nah, akhirnya caranya bagaimana kalau mencintai Habib tapi tidak suka dengan kelakuannya? Kori ini dan gerombolannya menyuruh Unirifa untuk menikahi dia. Jadi Unirifa disuruh nikah sama Kori gitu loh, biar mencintai Habib katanya. Dia ngaku Habib. Allah karim. Ya gitulah kira-kira cerita singkatnya itu, agar diampuni dosa-dosanya ya. Agar diampuni dosa-dosanya, masuk surga tanpa hisab, nikah dengan Kori. Dia ini memang begundal sembarang ini. Nah, jadi dari dulu Kori itu dari dulu mengaku-ngaku Habib, memang jauh sebelum rame-ramenya isu nasab. Kita sudah kenal sama dia. Dia pernah bela Syiah, pernah di barisan Kristen, pernah menuduh Bang Zuma itu misionaris. Nama Bang Zuma itu aslinya adalah Yohanes katanya. Dia typing di bawah Ustadz, kata dia. Daripada Gitu, jadi janda terus, Ustadz. Itu bukan dia ya? Itu dia bukan? Bukan. Ngelik Ustadz. Kirain dia itu. Ya, gitulah kira-kira. Ceritanya seperti itu. Jadi itulah cerita Kori. Jadi Kori ini istrinya ada 2 guys. Dia mau menjadikan Unirifa yang nomor 3. Itu rencana. Kalau menjadi istri Kori itu dapat surga tanpa hisab. Itu loh. Gitu ceritanya. Coupling Dan aja, satu lagi ya. teman-teman pecinta Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ini bukan Ustadz biasa loh ya. Ustadz Wafi ini Ustadz penghantam kaum bid'ah dan juga penghantam orang Khawarij, dan sekarang penghantam para pembenci, dengar ya. Dan beliau juga seorang apologet, Ustadz kristolog juga beliau. Jadi beliau tuh mengambil banyak gelar ya, gelar beliau ini banyak. Jadi ketika Islam itu bersinergi dalam banyak hal, contohnya gini nih, kita kalau seorang akademisi, ada yang ahli psikologi, ada ahli sosiologi, ada ahli biologi. Ustadz Wafi termasuk yang ahli psikologi, biologi, dan sosiologi. Nah gitu, jadi ketika si Ustadz Wafi berteman dengan pakar psikologi, sementara beliau ahli dalam ketiganya, kenapa kalian di bawah mengatakan Ustadz Wafi buang waktu? Jangan salah, kristolog itu juga kapasitas Ustadz Wafi. Beliau juga mempelajari kitab orang lain. Dan bukan cuman beliau, saya belajar betul. Ulama-ulama terdahulu juga belajar kitab orang lain. Untuk apa? Mengkomparasi. Ya kan Ustaz? Ya. Itu. Jadi ya itulah yang terjadi seperti itu guys. Dari dulu kita itu manggil Kori itu Habib, dan dia mengiyakan, tidak mengingkari dengan panggil Habib dari kita itu. Jadi jadi sekarang dia tuh mantan Habib. Karena nasabnya Kori gak jelas, ada beberapa manuskrip yang dia miliki, ada yang dari jalur Fir'aun, ada yang dari tentang nasabnya dia. Sehingga sekarang karena tidak diakui sebagai Habib, akhirnya dia menyerang para habaib dan mengaku dialah sang Habib gitu loh. Kok bisa-bisanya ya mengaku habaib di awal tiba-tiba menyerang jalur habaib? Ya. Saya mau acara ini. Siap Ustaz. Lanjut nanti ya. Ya siap. Ini juga. Sampaikan juga sama orang-orang Ustadz. Insya Allah Ustadz akan diskusi akademis ilmiah bersama pendeta besar di Indonesia, yaitu pendeta Esra Seru. Insya Allah mudah-mudahan itu terrealisasi teman-teman. Ini dalam ranah diskusi yang akademik ya, dan tolong disupport beliau ya. Itu aja mungkin dari saya. Makasih Ustadz, lanjut. Ya, insya Allah. Beberapa hari yang lalu Guru Gembul sudah nelpon saya. Beliau ingin berdiskusi lagi dengan saya awal Oktober.
untuk di akhir Oktober, Al-Fakir, saya pribadi akan berdiskusi dengan salah satu pendeta terkenal yang bernama Isra Soru di akhir Oktober nanti. Itu bisa disaksikan, dan moderatornya insya Allah Unirifa ya, sebagai moderator. Insya Allah. Insya Allah. Tema pertama itu adalah spesifikasi Tuhan dalam kacamata Islam dan Kristen. Yang kedua, Nabi Muhammad atau Paulus sang panutan. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada tamu kita juga, Mbak Cebi yang kemarin sempat menantang Bang Zuma ya untuk berdiskusi, dan ada Mbak Tiara. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.